Liputan 6 siang kembali dengan laporan seputar dampak cuaca buruk yang melanda ibu kota dan sekitarnya. Saudara, hujan deras sepanjang malam juga memicu kemacetan parah di kawasan perempatan Tomang Grogol, tepatnya di depan Mall Taman Anggrek. Polisi berusaha keras mengatur lalu lintas dan mengurai kemacetan di lokasi ini. Tidak bisa melintas, Pak. Untuk arah Taman Anggrek, arah Grogol banjir. Silakan untuk mengambil alternatif jalur lain. Kepada pengendara roda 2 maupun roda 4, berhubung depan Taman Anggrek arah Grogol tidak bisa ditembus, silakan ambil alternatif jalur lain. Penutupan ruas jalan menuju Grogol dari perempatan Tomang untuk menghindari kemacetan lebih parah. Para pengendara diarahkan untuk memutar arah dan mengambil jalan alternatif untuk menuju Grogol. Ruas jalan ini terputus akibat genangan air menjelang perempatan Grogol dengan ketinggian lebih dari setengah meter. Sebaliknya dari arah Grogol menuju perempatan Tomang masih bisa dilewati meski arus kendaraan tersendat. Sementara di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, banjir juga memutuskan arus lalu lintas. Banjir setinggi paha orang dewasa akibat meluapnya air dari gorong-gorong. Para pengguna jalan memilih memutar arah mencari jalan alternatif. Sementara tukang ojek pun kejatuhan berkah dengan banyaknya penumpang yang menuju kawasan perkantoran di sekitar Bendungan Hilir. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Sementara saudara, banjir di kawasan Cipinang Melayu meluas dan makin tinggi dibandingkan sepekan lalu akibat luapan Kali Sunter. Setelah Selasa kemarin ketinggian air di RW 4 Cipinang Melayu Jakarta Timur baru setinggi 1 meter, pagi ini ketinggian air kembali merangkak naik dan mencapai 2 meter. Ratusan rumah warga di kawasan ini terendam banjir, sementara gorong-gorong Kali Sunter yang berada di bawah Kalimalang justru semakin menghambat laju air. Kemacetan mengular lebih dari 10 km menyusul terputusnya akses menuju tol Wiyoto Yono dari arah Bekasi akibat genangan setinggi 60 cm di interchange Cawang. Hanya truk besar yang berani melintasi genangan, sementara seluruh kendaraan kecil dialihkan menuju tol dalam kota. Sebuah truk kecil ini mogok dan harus diderek di tengah genangan di kilometer 0 interchange Cawang karena tak mampu menerjang tingginya genangan. Ketinggian air yang mencapai 60 cm membuat banyak truk kecil tak berani mengambil resiko melintas. Hanya truk kontainer yang mampu melewati genangan di persimpangan tol Cikampek menuju tol Wiyoto Yono. Meski pompa penyedot air berfungsi dengan baik, namun luapan Kali Cipinang yang masuk ke jalan tol membuat jalan ini lumpuh. Saudara, hujan yang kembali mengguyur Jakarta dan sekitarnya lagi-lagi membuat sejumlah jalan di Jakarta digenangi banjir. Di Jakarta Pusat misalnya, Jalan Ledjen Suprapto tergenang hingga 60 cm akibat banyak kendaraan yang mogok. Dan akibatnya saudara, banyak kendaraan yang menjadi mogok. Bahkan di terowongan Cawang, Jakarta Timur sempat tidak bisa dilalui kendaraan karena air yang cukup tinggi. Pagi ini arus lalu lintas di sepanjang Jalan DI Panjaitan Jakarta Timur terlihat semrawut dan macet. Kemacetan terjadi karena di sepanjang Jalan DI Panjaitan baik dari arah UKI maupun arah sebaliknya tergenang air. Bahkan pengendara sepeda motor dan mobil tidak bisa melewati underpass atau terowongan Cawang karena banjir cukup tinggi. Petugas pun terpaksa mengalihkan arus lalu lintas dari arah DI Panjaitan dan Kalimalang menuju UKI melawan arus di jalur busway menuju UKI. Genangan air cukup tinggi juga terlihat merendam Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Hujan pada Selasa malam serta meluapnya Kali Krukut membuat kawasan ini tergenang banjir. Melihat kondisi tersebut, petugas menutup akses jalan dari arah Prapanca menuju kawasan Kemang karena sudah tak dapat dilalui kendaraan. Namun dari arah sebaliknya, penutupan ruas jalan belum dilakukan meski genangan air menyulitkan pengendara yang melintas. Sebagian besar pengendara memilih putar arah karena takut menerjang genangan yang dianggap sudah cukup tinggi ini. Sejumlah pengendara sepeda motor nekat melintas dan akhirnya kendaraan mereka malah mogok. Kondisi serupa terjadi di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Banjir membuat akses jalan dari arah Mampang menuju Blok M nyaris lumpuh. Hanya mobil jenis minibus, truk serta bus kota yang dapat melaju menerjang genangan. Sedangkan kendaraan jenis sedan sebagian besar mogok akibat tingginya genangan air. Apalagi kendaraan roda 2 hampir sebagian besar mengalami mogok mesin akibat nekat menerjang banjir. Tim Liputan Indosiar. Saudara, puluhan kendaraan yang mogok juga terjadi di Jalan Suprapto, Jakarta Pusat, dan selain itu ketinggian air yang menggenangi ruas jalan di Gunung Sahari bahkan mencapai ketinggian 80 cm.
Ketinggian air banjir yang mencapai 60 cm menyebabkan hampir seluruh ruas Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat tergenang dari arah Cempaka Putih menuju Senen, Jakarta Pusat. Genangan banjir juga merendam Jalan Yos Sudarso yang mengarah ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintasi banjir akhirnya mogok, sementara sejumlah pengendara lain memilih masuk jalur busway yang ketinggian airnya lebih rendah. Kemacetan pun tak dapat terhindarkan. Masih terus bekerja atau mau balik, Pak? Terus bekerja ya? Kemacetan semakin diperparah karena sebagian besar pengendara memperlambat laju kendaraannya saat melintasi air banjir. Hujan juga menyebabkan air banjir menggenangi 2 ruas jalan di kawasan Gunung Sahari sepanjang 1 km dengan ketinggian 40 hingga 80 cm. Kondisi ini menyebabkan arus lalu lintas terputus. Kemacetan panjang arus kendaraan menuju Ancol dan Senen pun terjadi sejak Rabu pagi tadi. Sejumlah kendaraan yang terlanjur masuk terpaksa memutar balik dan mencari jalur alternatif. Sejumlah kendaraan yang mogok semakin memperparah kemacetan. Genangan air juga terlihat masih menggenangi underpass Kemayoran di Jalan PRJ Kemayoran arah Sunter, Jakarta Utara. Akibatnya jalan ini tak bisa dilalui kendaraan. Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum masih melakukan penyedotan air. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.